Protista. Protista merupakan organisme eukariotik, yaitu selnya mempunyai membran inti. Anggotanya mencakup organisme uniseluler dan multiseluler. Protista ada yang hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lain. Protista dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga, dan protista mirip jamur. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, protozoa atau protista mirip hewan. Ciri umum diantaranya, yang pertama, protozoa mencakup organisme bersel satu yang menyerupai hewan. Yang kedua, beberapa jenis protozoa hidup berkoloni yang terdiri atas beberapa individu. Yang ketiga, meskipun bersel tunggal, protozoa dapat menjalani hidup seperti hewan bersel banyak karena di dalamnya terdapat berbagai organel sel yang menjalankan aktivitas-aktivitas sel. Yang keempat, pada kondisi yang baik, protozoa akan berkembang terus dengan membelah diri. Tetapi apabila kondisinya sangat tidak menguntungkan, maka protozoa akan membentuk kista. Yang kelima, protozoa umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak berupa kaki semu, bulu getar, atau bulu cambuk. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Klasifikasi protozoa. Protozoa dapat dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu 1. Rhizopoda, 2. Flagellata, 3. Ciliata, 4. Sporozoa. Ini di bawah ada gambar-gambar yang termasuk keempat kelas itu tadi. Kita lanjutkan ke kelas Sarcodina atau Rhizopoda. Alat gerak Rhizopoda berupa kaki semu atau disebut dengan pseudopium yang merupakan protoplasma sel. Selain untuk alat gerak, kaki semu juga berfungsi untuk menangkap makanan. Contohnya pada amoeba proteus. Ini ada gambarnya, silakan diperhatikan. Amoeba hidup dalam perairan air tawar. Keadaan tubuhnya transparan dan tidak tetap. Protoplasma tubuhnya dapat dibedakan menjadi sitoplasma, inti, dan membran sel. Yang selanjutnya ada kelas Mastigophora atau Flagellata. Flagellata dapat dibedakan menjadi 2, ada Phytoflagellata dan Zooflagellata. Apa itu bedanya Phytoflagellata dan Zooflagellata? Kita perhatikan ya. Phytoflagellata memiliki struktur yang mengandung pigmen klorofil yang disebut kromatofora sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ini contohnya ada Euglena viridis. Ini biasanya hidup di air tawar, terutama dalam perairan yang tercemar dan banyak bahan organik. Yang kedua ada Zooflagellata. Tadi yang pertama kan ada Phytoflagellata, yang kedua Zooflagellata. Ini tidak mempunyai kromatofora sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Hidupnya dari nutrisi yang ada dalam air atau sebagai parasit pada hewan atau manusia. Contohnya diantaranya ini ada 4, ada Trypanosoma gambiense, ada Trypanosoma grucci, ada Leishmania donopani, ada Trichonympa ya. Itu diantaranya contoh dari Flagellata. Yang ketiga ada kelas Ciliata atau Ciliophora.
Ciliata mempunyai alat gerak yang berupa silia atau disebut bulu getar. Contohnya ada Paramecium caudatum. Ini bergerak dengan memukul ribuan rambut kecil yang disebut cilium. Di sini ada gambar Paramecium caudatum. Ini berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri dan seksual dengan cara konjugasi. Pada perkembangbiakan konjugasi terjadi pertukaran inti kecil atau disebut dengan mikronukleus. Kelas Sporozoa. Semua jenis Sporozoa tidak mempunyai alat gerak dan hidupnya sebagai parasit. Disebut Sporozoa karena dapat berkembang biak dengan spora. Sporozoa hidup secara parasit pada hewan dan manusia. Misalnya ada Plasmodium. Contoh dari Sporozoa di sini ada Plasmodium pipak, ada Plasmodium malariae, ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium oval, ada Plasmodium conowellis. Itu contoh dari kelas Sporozoa. Selanjutnya, protista mirip jamur. Kalau tadi yang pertama protista yang mirip hewan. Yang kedua sekarang protista mirip jamur. Ini ada Myxomycetes. Ini contohnya ada Physarum polycephalum. Yang kedua ada Oomycetes. Ini beberapa contoh jamur Oomycetes adalah ada Saprolegnia. Ini merupakan jamur saprofitik yang tumbuh pada bangkai serangga air. Yang kedua ada Phytophthora, merupakan jamur parasit pada tanaman budidaya. Yang ketiga ada Pythium. Ini menyebabkan penyakit busuk pada kecambah, tembakau, kina, dan bayam. Jamur ini sering disebut sebagai penyakit rebah semai karena mudah menyerang tanaman. Ciri-ciri dari Oomycetes diantaranya ada hifa. Oomycetes tidak bersekat dan tidak berdinding sel. Yang kedua, hidupnya dengan cara parasit atau saprofit, reproduksinya secara aseksual, itu dengan membentuk zoospora. Yang ketiga, reproduksi seksualnya berlangsung dengan peleburan gamet betina dan gamet jantan membentuk oospora. Yang ketiga, protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Kalian pernah makan agar-agar? Nah, itu termasuknya ke protista mirip tumbuhan. Ciri dari tumbuhan alga atau protista yang mirip tumbuhan, yang pertama, tubuh alga berupa talus uniseluler maupun multiseluler, berfilamen atau pipi seperti pita. Yang kedua, alga memiliki pigmen hijau daun sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga, selain klorofil, dalam golongan alga juga terdapat pigmen lain seperti ada warna biru, warna pirang, warna merah, warna kuning, dan warna keemasan. Alga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan cara yang pertama, fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah terputusnya talus berbentuk benang menjadi beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian itu akan tumbuh menjadi alga baru. Yang kedua, dengan cara pembentukan spora. Ada 3 macam bentuk spora. Yang pertama ada zoospora, ada aplanospora, ada auxospora. Alga juga melakukan perkembangbiakan generatif dengan cara-cara yang pertama isogami, yaitu bersatunya 2 gamet yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua anisogami, yaitu bersatunya 2 gamet yang mempunyai ukuran berbeda. Gamet jantan berukuran kecil, sedangkan gamet betina berukuran besar. Yang ketiga ada oogami, yaitu bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Klarifikasi alga.
klasifikasi alga ya, maaf. Di sini ada Dinoflagellata, ada Euglenovita, ada Chrysophyta, ada Chlorophyta, ada Phaephyta, ada Rhodophyta. Dan materi yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa belajar dengan semangat ya. Like and comment jangan lupa. Oke?